Ayahku adalah dewa perang. Bab 165. Saat ini, senyuman menghilang dari wajah mereka. Bahkan dua anak yang lebih muda pun memasang wajah penuh amarah, dengan sedikit rasa takut yang disengaja di dalamnya. Segera, saya berjalan ke pintu kotak 3. Melalui panel pintu yang tebal, samar-samar aku masih bisa mendengar auman wanita dari dalam. Segala macam kata-kata kotor terus-menerus dicurahkan ke kepala Shen Feixue. Kadang-kadang, Shen Feixue ingin berdebat, tetapi dengan cepat ditolak. Dia tidak bisa melawan tikus. Shen Sanwei, yang berdiri di depan pintu dengan sikap bermartabat, mendengarkan suara yang datang dari dalam untuk beberapa saat, dan senyum bangga muncul di bibirnya. Dia berkata perlahan, semuanya sudah siap, yang kita butuhkan hanyalah mengipasi api. Apakah kalian semua siap? Dia menoleh untuk melihat ketiga orang di belakangnya. Ketiga orang itu mengangguk penuh semangat, semuanya dengan nada bangga, siap. Shen Sanwei mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan meledak dalam amarah. Dia tiba-tiba membuka pintu dan melangkah masuk. Shen Feixue, apa yang telah kamu lakukan? Berani sekali. Saya memberimu kesempatan bagus untuk makan malam bersama Tuan Jiang, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan menyebabkan keluarga Shen dalam masalah. Tempat kematian. Di dalam, beberapa pria ganas telah mengepung Shen Feixue, tampak seperti mereka akan menyerang. Kedua anak buah Jiang Hongyan juga berdiri dan maju ke depan. Meskipun dia seorang wanita muda, dia menunjukkan aura yang kuat. Terlihat bahwa ini bukanlah pengawal preman biasa, bahkan bukan pengawal preman. Mereka menatap orang-orang itu tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan, berdiri di antara mereka dan Shen Feixue. Beberapa pria tampak sedikit bingung dan takut dengan momentum mereka, dan mau tidak mau berhenti. Namun si tikus terus berteriak dan mengumpat, dan kutukan itu menjadi semakin tidak menyenangkan. Shen Feixue merasa malu dan menggigit bibir bawahnya dengan keras. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis muda, dan meskipun dia telah mengalami pasang surut, dia masih tidak tahan dengan kutukan yang mengerikan itu. Di samping, wajah Jiang Hongyan menjadi semakin jelek, dan amarahnya hampir meledak. Pintu didorong terbuka. Semua orang di dalam mendengar apa yang dikatakan Shen Sanwei. Kata Shen Sanwei sambil buru-buru berjalan menuju Jiang Hongyan. Ketua Jiang, saya sangat menyesal. Saya tidak tahu cucu saya adalah orang seperti itu. Sangat sulit baginya untuk menyembunyikannya dari saya. Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan pernah membiarkan dia datang untuk makan bersama Anda. Jangan khawatir, saya pasti akan memperlakukan Anda dengan benar. Dia akan ditangani dengan cara yang paling parah, dan dia tidak akan pernah membiarkan dia mempengaruhi hubungan kerja sama kita. Shen Rong juga bergegas mendekat, menunjuk ke hidung Shen Feixue, dan berteriak dengan kasar. Saya seharusnya makan malam dengan Tuan Jiang, tetapi lelaki tua itu terus meminta saya untuk memberi Anda kesempatan. Saya pikir Anda memang lebih menjanjikan akhir-akhir ini. Anda mendapat pesanan berlian. Saya akan memberi Anda ini. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk memamerkan diri sendiri. Saya tidak pernah memikirkannya. Anda melakukan hal yang memalukan. Sayang sekali. Shen Feixue berkata dengan keras, saya tidak memilikinya. Apa yang tidak kamu punya saja. Begitu Shen Feihua masuk, dia pertama kali melirik ke arah Jiang Hongyan dan merasa sedikit familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak bisa tidak berpikir terlalu banyak saat ini. Dia masih sedikit gugup karena dia harus bertindak. Dia dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan, menunjuk dengan dingin ke arah Shen Feixue, lalu menunjuk ke arah tikus, dan mulai pamer. Kau tahu, perempuan jalang ini datang ke perusahaan kami, menyeret suaminya, dan mengambil pakaian dalam serta rambutmu, menyebabkan badai di perusahaan. Awalnya, kami ingin menenangkan keadaan dan membantumu menyelesaikan masalah ini. Tanpa diduga, dia mengetahui bahwa kamu ada di sini dari suatu tempat, dan segera bergegas bersama orang-orangnya. Sudah terlambat bagi kami untuk menghentikan kami, dan sekarang. Butuh banyak usaha untuk sampai ke sini sekarang. Aku benar-benar kelelahan. Dia mengangkat tangan ke dahinya. Tidak ada keringat di wajahku, tapi aku mengangkat tanganku untuk menyekanya beberapa kali. Shen Feichen juga berkata dengan tegas, Shen Feixue, bagaimana kamu bisa begitu hina dan tidak tahu malu? Kamu masih seorang gadis yang belum menikah. Kamu mampu melakukan hal seperti itu. Tahukah kamu? Kamu hampir menyebabkan kakek terkena serangan jantung. Shen Rong juga menindaklanjuti dan berkata, kakek menaruh harapan besar padamu,
tetapi kamu telah melakukan hal yang begitu tercela dan membuat orang-orang datang ke rumahmu. Kakek benar-benar menderita penyakit jantung dan kamu akan membuatnya marah. Saya tidak akan memenangkan konsorsium Tianxiu. Lupakan investasi, apa yang harus saya lakukan jika saya ingin membuat Tuan Jiang tidak bahagia? Di mata orang tua itu, Tuan Jiang adalah orang yang sangat mulia dan tidak boleh tersinggung. Dia membungkuk sedikit kepada Jiang Hongyan dan berkata dengan hormat, Tuan Jiang, halo, saya Shen Rong, Wakil Presiden Yunsang. Saya memikul tanggung jawab besar atas masalah ini. Jika saya mengetahuinya lebih awal, dan menyetujui Shen Feixue datang untuk makan ini bersamamu, kalau tidak, aku tidak akan membuat keributan sebesar itu. Mohon bersabarlah, aku bersedia menerima hukuman apapun. Aku hanya berharap ini tidak mempengaruhi urusan bisnis antara konsorsium Anda dan perusahaan kami. Saat dia mengatakan ini, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Bentak. Mimisan keluar. Trik ini sempurna. Shen Feichen dan Shen Feihua bergegas mendekat dan memeluk lengannya, merasa sangat tertekan. Ayah, mengapa kamu harus memukul dirimu sendiri? Shen Rong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyakitkan, tidak bisakah aku memukul diriku sendiri? Awalnya kami punya sangat hubungan baik dengan konsorsium Tianxiu, tapi sekarang kami sedang dikacaukan seperti ini oleh Shen Feixue, wanita jalang yang hanya memiliki sedikit kesuksesan tetapi hanya kegagalan. Aku takut. Aku khawatir Tuan Jiang akan selalu memandang rendah Yun Kita Sang. Meskipun investasi sangat penting, tapi karena menghancurkan citra Yun Sang di hati Tuan Jiang, saya benar-benar pantas mati. Dia mengangkat tangannya yang lain dan ingin menamparkan dirinya sendiri lagi. Shen Feichen dengan cepat meraihnya dan berkata dengan sedih, Ayah, kamu tidak boleh memukul dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Kamu tidak tahu bahwa Shen Feixue begitu tidak tahu malu. Aku akan memukul diriku sendiri. Dia melihat ke Jiang Hongyan. Tuan Jiang, saya harap Anda dapat memaafkan ayah saya, kakek saya, dan perusahaan Yunsang. Saya bersedia menanggung semua kesalahan sendirian. Dia melingkarkan lengannya dan menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Shen Feihua juga ikut bersenang-senang, dia juga merasakan kesakitan yang tidak dapat dijelaskan, menunjukkan rasa bersalah yang sangat kuat, terus-menerus memohon belas kasihan, dan juga menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Shen Sanwei menutupi hatinya dan tampak sangat tertekan, Tuan Jiang, bahkan jika saya benar-benar terkena serangan jantung, saya akan mati tanpa penyesalan, tetapi jika saya membuat Anda tidak bahagia, saya akan merasa tidak nyaman bahkan di kehidupan selanjutnya. Namanya Shen Feixue. Cucu perempuan saya sangat menantikannya, tetapi dia melakukan sesuatu seperti ini. Saya mendengar bahwa dia terlambat sebelumnya dan meninggalkan Anda di sini di Ningtian International selama hampir setengah jam. Saya bahkan khawatir itu kamu akan sangat tidak senang. Saya berencana untuk bergegas dan menjelaskannya kepada Anda, tetapi tanpa diduga, hal seperti ini terjadi tiba-tiba, tolong. Jangan marah. Dia menunjuk ke arah Shen Feixue lagi. Mengapa Anda berdiri di sana? Mengapa Anda tidak segera meminta maaf kepada Tuan Jiang? Tidak peduli apa yang Tuan Jiang katakan, Anda harus melakukannya. Dan izinkan saya memberitahu Anda, Shen Feixue, saya akan mengambil kembali posisi Anda sebagai pebisnis direktur untuk saat ini. Anda bisa pulang, dan renungkan. Setelah jeda, dia menambahkan, tentu saja, ini hanya keputusan saya. Jika Tuan Jiang merasa itu tidak cukup, selama Anda memberitahu saya berjanji untuk melakukannya. Meskipun saya sangat mencintai cucu perempuan ini, tetapi saya tidak akan pernah mengizinkannya. Dia telah mencoreng reputasi keluarga Shen kami, dan kami tidak akan membiarkan dia membuat Anda tidak bahagia. Saya akan melakukan apapun yang kamu katakan, bagaimana menurutmu? Bab 166. Dia memandang Jiang Hongyan penuh harap, merasa cukup bangga. Sekarang setelah dia melakukan cukup banyak trik, bahkan wakil presiden menamparkan dirinya sendiri di depan Jiang, dia juga menyatakan kesediaannya untuk menjatuhkan hukuman terberat pada Shen Feixue dan menunjukkan rasa hormat penuh. Semua ini pada akhirnya akan memuaskannya. Oleh karena itu, mereka tidak hanya dapat mengambil kesempatan untuk mengusir Shen Feixue, tetapi mereka juga dapat membuat Tuan Jiang sangat bahagia dan melakukan investasi yang lebih besar pada mereka. Jiang Hongyan berdiri, berjalan ke arah Shen Sanwei, menyilangkan tangan dan meletakkannya di depan perutnya yang rata. Dia memandang Shen Sanwei sambil tersenyum dan mengangguk, ya, cukup bagus. Tuan Shen sangat berani dan berani. Saya menghargainya. Meskipun kata-kata ini agak aneh, Shen Sanwei sangat senang dan tertawa.
Sudut dari mulutnya hampir pecah sampai ke pangkal telinganya. Dia berkata dengan tegas, Tuan Jiang, terima kasih atas pujian Anda, tetapi saya pantas mendapatkannya. Bagaimanapun, saya sangat kesakitan dan khawatir membesarkan cucu perempuan seperti itu. Tetapi selama Tuan Jiang tidak peduli dengan masalah Yunsang hari ini, saya sangat senang dengan kesalahan yang saya buat. Seperti yang saya katakan tadi, tidak peduli bagaimana Anda ingin berurusan dengan Shen Feixue, saya setuju. Bagaimanapun, dia pasti akan membuat Anda sangat tertekan jika dia melakukan hal seperti itu. Suatu hal yang tercela dan tidak tahu malu. Shen Feihua tiba-tiba bergegas ke depan Shen Feixue dan mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi. Dia berteriak, Shen Feixue, kamu wanita jalang yang tidak tahu malu, betapa menyedihkan yang telah kamu lakukan terhadap keluarga Shen kami. Jika Tuan Jiang menolak berinvestasi pada kami, tahukah kamu apa konsekuensi buruk yang akan ditimbulkannya? Saya akan mengajari Anda sebuah pelajaran tepat di depan Tuan Jiang. Dia hendak menamparkan wajah Shen Feixue. Si tikus juga berteriak, bagus sekali. Dikalahkan dengan baik. Kita harus menghajar perempuan jalang kecil ini sampai mati dan memberitahu dia untuk tidak berhubungan dengan laki-laki orang lain. Itu akan membuatku sangat kesakitan. Saat aku memikirkan tentang laki-lakiku dengan ada wanita lain yang bermain-main di luar, dan rasanya hatiku seperti terpotong oleh gergaji. Dia berteriak, dan melirik ke arah Jiang Hongyan secara sengaja atau tidak. Shen Sanwei mengajarinya kata-kata ini. Ini sama saja dengan mengungkap bekas luka Jiang Hongyan, yang pasti akan membuatnya semakin marah. Saat tamparan ini berlanjut, Jiang Hongyan pasti akan merasa sangat bahagia. Bila perlu, semua orang naik ke panggung dan memberikan pukulan yang bagus kepada Shen Feixue, yang akan membuat Jiang Hongyan merasa lebih baik. Mungkin kontrak investasi bisa ditandatangani saat itu juga. Angan-angan ini sangat berhasil, tetapi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Bentak. Benar saja, seseorang ditampar. Tapi tamparan ini bukan di wajah Shen Feixue, tapi di wajah Shen Feihua. Orang yang memukulnya jelas adalah Jiang Hongyan. Tiba-tiba, semua orang di keluarga Shen, termasuk orang-orang yang mereka undang untuk berakting, terkejut. Shen Sanwei tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan tidak percaya, Jiang. Tuan Jiang, apa yang terjadi? Saya, cucu Feihua ini ingin memberi pelajaran pada Shen Feixue dan membantu Anda melampiaskan amarah Anda. Kenapa kamu malah memukulnya? Jiang Hongyan mencibir, bantu aku melampiaskan amarahku, kenapa aku tidak mengerti? Tiba-tiba, Shen Sanwei menjadi malu. Namun, Shen Rong merespons lebih cepat. Tuan Jiang, keponakan saya terlambat dan membuat Anda menunggu setengah jam dengan sia-sia. Kemudian dia menyebabkan masalah besar dan menjadi simpanan orang lain. Dia pasti akan membuat Anda sangat kesal. Itulah yang ayahku katakan tentang membantumu melampiaskan amarahmu. Shen Feihua tercengang. Tamparan yang diberikan Jiang Hongyan padanya jauh lebih keras daripada dua tamparan yang dia tampar pada dirinya sendiri sebelumnya, dan separuh wajahnya bengkak. Dia kesakitan, dengan bau darah di mulutnya, dan bertanya dengan gemetar, Tuan Jiang, mengapa Anda memukul saya? Ya, saya membantu Anda melampiaskan amarah Anda. Jiang Hongyan mencibir, saya tidak butuh kamu untuk melampiaskan amarahmu padaku, keluar dari sini. Keluar, termasuk orang-orang dengan kemampuan akting berlebihan ini, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Si tikus segera melompat berdiri. Apakah ada yang salah dengan pikiranmu sebagai seorang wanita, dan kamu ingin mengusirku? Wanita jalang kecil ini merayu suamiku, dan aku ingin menyelesaikan masalah dengannya. Saya mendengar bahwa suami Anda juga berhubungan dengan wanita lain. Bagaimana Anda bisa mentolerir wanita simpanan seperti itu? Tiba-tiba, wajah Jiang Hongyan berubah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat keempat anggota keluarga Shen. Melihat ini, lelaki tua dari keluarga Shen dan beberapa idiot lainnya hanya bisa gemetar dan menjadi pucat. Shen Sanwei menatap tajam ke arah tikus itu. Saya berharap saya bisa mencekiknya sampai mati. Mengapa Anda membiarkannya begitu saja, dan itu terlalu serius? Dia memandang Shen Rong, dan ketika dia menemukan cara untuk kembali, Jiang Hongyan berbicara. Dia berkata perlahan, orang tua dari keluarga Shen, bisakah Anda menjelaskan mengapa wanita ini mengetahui masa lalu saya, tetapi dia hanya seorang yang cerdik di pasar, dan dia tahu betul tentang urusan saya. Siapa yang memberitahunya? Dia duduk kembali di kursi, menyilangkan kaki panjangnya, dan mengambil secangkir teh untuk diminum perlahan.
Diam-diam menunggu keluarga Sen memberinya penjelasan yang sempurna. Tiba-tiba, kaki Sen Sanwei dan Sen Rong terasa lemas. Mereka berempat saling memandang dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku hanya ingin bergegas dan menghancurkan mulut perempuan jalan itu. Sen Sanwei juga menyesalinya, dia seharusnya tidak memberitahu si penipu tentang hal ini jika dia tahu sebelumnya. Ini luar biasa. Dia ditikam. Ini sangat mengungkap. Jiang Hongyan menyesap tehnya dan bertanya perlahan, ada apa? Apakah bisu? Bukankah saya baru saja berteriak sangat keras? Begitu hangat sehingga saya merasa sangat puas mendengarkannya. Pertunjukan yang luar biasa. Sekarang, bisakah Anda memberi saya penjelasan? Semua orang di keluarga Sen merasa ngeri. Terutama Sen Sanwei, mulutnya gemetar, kulit kepalanya mati rasa, dan jantungnya terasa dingin. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Jiang Hongyan sepertinya sudah mengetahui alur ceritanya sejak lama. Dia tahu itu semua hanya tipuan. Itu adalah konspirasi mereka untuk menjebak Sen Feixue. Tetapi, bagaimana petinggi dan Presiden Tianxiu bisa mengetahui hal sepele seperti itu? Atau hanya karena Anda secara tidak sengaja mengekspos diri Anda sekarang? Sen Rong menguatkan dirinya dan berkata, Tuan Jiang, tolong dengarkan saya jelaskan masalah kita. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela oleh Jiang Hongyan dengan lambaian tangannya. Dia berkata dengan tenang, penjelasannya adalah untuk menutupi, dan apa yang ditutup-tutupi adalah kebenaran. Tidak perlu berdalih, saya tidak tahu trik apa yang kamu lakukan. Dia meraih tangan Sen Feixue, memintanya untuk duduk, dan berkata sambil tersenyum, Saudari Feixue jangan takut, semuanya terserah saya untuk memutuskan untuk Anda. Saya akan menangani mereka sesuai keinginan Anda. Saya akan berinvestasi sebanyak yang Anda ingin saya lakukan berinvestasi. Jika Anda tidak ingin saya menginvestasikan uang di Yunsang, saya akan melakukannya. Lagi pula, saya tidak akan menginvestasikan 1 sen pun. Baik itu bisnis atau kekacauan hari ini, semuanya terserah Anda. Saya akan melaksanakannya. Kata-kata ini membuat Sen Sanwei dan yang lainnya semakin gugup di luar dan lembut di dalam. Sen Feihua tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, Tuan Jiang, apa maksud Anda? Mengapa Anda membantunya seperti itu? Dia hanyalah gadis mati yang tidak mencolok dari keluarga Sen kami, Anda sebaiknya membantu saya. Jiang Hongyan meliriknya, apakah kamu layak? Sen Feihua, ini. Saya ingin menangis. Jika Anda ingin mengatakan siapa yang paling bingung di antara orang-orang yang hadir, itu pasti Sen Feixue. Bersambung.